Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Marta Indah Agnestia dan kali ini kita akan belajar bersama mengenai pendidikan anti korupsi. Oke, sudah siap? Yuk, kita mulai. Oke, ya. Di sini kalian bisa lihat mengenai komik ya. Jadi ada komik ini, yuk kita baca dulu. Nah, jadi ada kejadian nih saat ujian, kemudian setelah ujian selesai, Juju, lu kan suka ikut demo anti korupsi, tapi kok masih suka nyontek? Lah, emang samanya di mana antara nyontek sama korupsi? Banyak, gue jelasin satu persatu ya. Nah, itu dia ngejelasin, oke. Nah, jadi persamaan pertama katanya, mahasiswa yang mencontek itu akan lebih sering mengawasi pengawas. Ya, terus sama seperti koruptor yang lebih sering mengawasi gerak-gerik KPK yang bertugas mengawasi pejabat publik yang terindikasi korup. Ya. Terus persamaan keduanya, ketika menjelang ujian di saat mahasiswa lain belajar sehari-hari, ya, berhari-hari nih siswanya belajar berhari-hari, kalau yang lain ternyata yang tukang nyontek itu tinggal mencari jalan pintas untuk mendapatkan nilai tinggi dengan mempersiapkan contekan. Koruptor juga sama, yang lainnya bekerja dengan jujur, pejabat-pejabat lain jujur, dia melakukan suap menyuap sebagai jalan pintas mendapatkan jabatan tinggi dan memperkaya diri sendiri, ya. Lalu yang ketiga katanya, selama nggak ketangkap, nggak ketahuan ya, berarti nyontek juga gitu. Terus jadi ketagihan, kemudian menjadi kebiasaan buruk. Tapi kalau udah ketahuan, baru menyesal ya. Semoga sih menyesal ya, dan tidak mengulanginya lagi. Tuh ya. Kemudian yang keempat, koruptor maupun tukang nyontek sama-sama menggunakan sandi dalam aksinya ya. Kacang pukul, sandinya tuh ya, kacang pukulnya udah saya kasih ya, pakai apel Washington ya. Itu kemudian yang kelima, sama-sama bikin strategi biar nggak ketahuan. Nah, tuh katanya ada lihat HP lah, terus ada yang di bawah bangku ya, mungkin ada yang coret-coret di tangan ya. Nah, tapi tuh kalau yang koruptor tuh kan pengalihan isu deh gitu ya, berita yang lain tuh. Kemudian, nah keenam ya, kalau yang tukang nyontek nih siswanya. Weh, asik dapat 100 ya. Pokoknya bangga, padahal hasil nyontek tetap aja bangga ya. Walaupun ada yang jujur juga kan, aduh cuma dapat 75 nih, harus semangat lagi ya, belajar terus gitu. Kalau koruptor juga, weh dapat 1 triliun nih gitu ya, dapat proyek nih gitu. Nah, tapi kalau yang jujur ya begitulah. Kemudian, ketujuh. Nah, ini ya sampai lempar-lemparan kertas ya. Ketika pengawasnya kemana, wah langsung sibuk kerjasama sana-sini ya. Terus yang koruptor juga sama, oke ada pertemuan, sip ya. Nanti kita mark up, yuk siapa bagi-bagi. Kemudian nanti gimana nih uangnya. Nah, terus kedelapan ya, suka menyeret orang yang jujur terlibat dalam kecurangan ya. Tuh, jadi maksa nih ke temennya yang lain, "Woi, kasih tahu nomor 5 apaan?" gitu. Pelit banget, awas ya nanti pulang jangan mana atau malah dibully sok jujur kayak yang bisa dapat nilai bagus aja gitu ya. Korupsi juga sama. Tolong ya ini anterin nih ke X gitu ya. Cepet nanti kalau enggak dipecat nih tuh kalau nggak mau ngantar katanya. Ya Allah. Terus nah, oke. Itu 8 persamaannya. Makanya kalau dari sekarang udah terbiasa suka nyontek, kalau nanti jadi pejabat bisa korupsi tuh. Jadi korupsi itu dimulai dari hal yang kecil, nyontek. Nah, ya.
Tuh. Kemudian, oke ya. Ini tentang narasumber selanjutnya gitu ya. Tuh, ada narasumbernya. Nah, selanjutnya kalian bisa baca ya komik ini gitu ya di websitenya KPK. Nah, oke. Sekarang Ibu akan lanjutkan ke pemaparan ya mengenai pendidikan anti korupsi. Oke, kita mulai. Ya, pendidikan anti korupsi. Nah, mengapa perlu pendidikan anti korupsi ya di lembaga pendidikan ya, terutama sekarang kita di masa pengenalan lingkungan siswa ini MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Jadi di MPLS kalian nih kelas 10 ya baru bergabung, selamat datang dengan Seman 2 Padalarang. Nah, mengapa kalian perlu mengetahui tentang pendidikan anti korupsi? Nah, jadi menurut Kuncharaningrat, ini di tahun 1974, itu ada perilaku mentalitas yang meremehkan mutu, kemudian yang suka menerabas gitu ya. Jadi ada mental bangsa Indonesia itu instan, kemudian meremehkan kualitas, ya apaan, dapat nilainya cuma 30 gitu. Aku pengennya dapat nilainya 80, 90, 100 gitu ya. Oh, udah pengen instan. Nah, terus tidak percaya pada diri sendiri. Udah ngapalin tapi pas ujian, aduh penasaran, aduh aku lupa, aduh pengen tahu nih. Nah, kan jadi tidak percaya pada diri sendiri, tapi ketika percaya, pasti bisa ya. Pokoknya dicobain, kerjain sendiri. Tidak berdisiplin tuh ya. Kemudian mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab. Lah, bisa nyontek lah, besok nanya ke teman aja. Apalagi sekarang ujiannya online, wah gampang lah, nanti tinggal browsing dan lain sebagainya. Itu apa namanya tuh alasannya ya. Kemudian mempunyai penampilan yang berbeda di depan dan di belakang. Wah, bermuka 2, muka 10, dasar muka 100 muka, naudzubillahi min dzalik ya. Jadi di depannya, oh ya, aku rajin ngerjain tugas-tugas dan lain sebagainya, tetap pas ulangan nyontek. Jangan sampai seperti itu. Naudzubillah, oke? Terus, segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, putusannya, kelakuan, pikirannya dan sebagainya. Kemudian feodalistik ya. Jadi, pas udah nyontek bukan aku, nggak tahu siapa, jangan suka fitnah, hoax dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian perilaku koruptif itu dianggap biasa. Ya, marak di semua segi kehidupan dalam beragam modus ya. Wah, udah biasa lah gitu ya. Udah minta dikit loh persenannya gitu. Up dulu gitu. Laporannya 100 juta ya. Padahal yang keterimanya sama dia sampai 120 juta gitu ya. Perlu budaya baru anti korupsi yang dimonitori oleh sekolah ya. Jadi dimulai dari lingkungan sekolah. Nah, tapi ternyata pendidikan anti korupsi itu harus dimulai bahkan dari lingkungan keluarga, kemudian teman bermain juga ya di sekitar keluarga, kemudian kelas, sekolah, dan akhirnya lingkungan masyarakat ya. Tuh. Lalu, nah, nilai-nilai pembentuk perilaku anti korupsi ya. Ada 9 nilai pembentuk berdasarkan KPK, ini versi KPK, dan nilai karakter versi Kemendikbud itu 18 karakter. Kita lihat menurut Kemendikbud ya, ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Sedangkan menurut KPK, itu yang membentuk perilaku anti korupsi cukup kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian. Ya, nah kemudian semua perilaku ini nanti akan beririsan ya, saling tumpang tindih gitu ya dari Kemendikbud maupun KPK. Tuh.
Kemudian, nilai-nilai utama dalam membentuk perilaku anti korupsi menurut KPK. Nilai utamanya dari 9 karakter tadi itu diringkas menjadi 4. Integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Kemudian baru membentuk perilakunya ada kepedulian, ada kesederhanaan, keadilan, keberanian, kebersyukuran, optimisme, kemandirian, dan kedisiplinan, dan akhirnya terbentuk perilaku anti korupsi. Oke, nah ini tadi ya 9 nilai perilaku ya. Jadi kalau tanggung jawab ya itu berani menerima konsekuensi atas perbuatannya. Manfaatnya berhati-hati untuk pribadi ya. Jadi tidak asal bertindak. Kemudian untuk sosial akan dipercayai ya oleh masyarakat, dihargai. Nah, kerja kerasnya itu berarti melakukan sungguh-sungguh hingga tercapai apa yang dicita-citakan atau targetnya seperti apa. Manfaatnya itu dia bisa mendapatkan kepuasan untuk dirinya sendiri ya, kemudian mencapai cita-citanya, menghargai waktu ya, bahkan bernilai ibadah, untuk sosialnya ya dipercaya oleh orang lain, kemudian orang lain pun merasa nyaman. Sederhana ya bersahaja, tidak berlebih-lebihan ya, ikhlas dan selalu bersyukur dengan keadaan dirinya ya. Kita tidak bisa membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Manfaatnya adalah jiwa kita tenang, tentram, berpikir positif, juga punya nilai ibadah. Untuk sosial menjadi lingkungan yang harmonis, saling menghormati, menghargai, terhindar dari fitnah. Nah, keberanian, memiliki karakter yang kuat, ya, kemantapan hati, tidak takut untuk menolak, ya, ajakan yang tidak baik harus berani ditolak, ya. Semangat juang tinggi, manfaatnya percaya diri, bernilai ibadah, optimis juga, ya, berpeluang untuk meraih sukses. Untuk sosial, teladan, dihormati, ya, kemudian sumber inspirasi bagi orang lain, juga merasa nyaman orang lain di dekat kita, ya. Adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, seimbang, ya, berpegang teguh pada kebenaran. Manfaat untuk pribadi, jiwanya tenang, dihormati, disegani, diteladani, juga ada nilai pahala, ya, ibadahnya. Kemudian untuk sosial, dipercaya, dihargai, dihormati, dan menciptakan kedamaian dan ketentraman. Terus, jujur berkata benar sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Ya, nah untuk pribadi jiwanya tenang, damai, selamat dari fitnah, kemudian ada pahala juga. Ibu yakin kalau kita tidak jujur, kita berbohong, ya, menyembunyikan sesuatu, pasti ya ada perasaan tidak tenang dalam diri kita, ya, walaupun terlihatnya biasa aja, pasti itu ada perasaan bersalah karena kita tidak jujur, ya. Nah, untuk sosial ya dipercaya, dihargai, dihormati, dan orang lain pun senang dengan kita, nyaman. Peduli itu memiliki kasih sayang, empati, ya, keberpihakan kepada sesama maupun lingkungan. Untuk pribadinya ya ada kepuasan batin, ya, kemudian disayangi, dihormati, gitu. Untuk sosialnya juga kerukunan, saling menyayangi, ya, timbul rasa aman dan nyaman. Mandiri itu karakter yang kuat, punya inisiatif, dan tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain, ya. Nah, jadi ini untuk dirinya sendiri itu artinya dia sudah percaya diri, optimis, ya, bahkan tidak sombong. Kemudian untuk sosialnya dipercaya, tercipta suasana kerja atau suasana lingkungan sekolah belajar yang nyaman, ya. Disiplin itu konsistensi, tertib, ya, menepati janji, berkomitmen, patuh terhadap aturan. Nah, manfaatnya ya tentu saja gitu, dalam dirinya dia tenang, kemudian bahagia, ya, tidak khawatir, tidak cemas, ya, punya pahala dan ibadah juga. Nah, kemudian nanti kehidupannya teratur, harmonis, ya, saling menghormati dan saling menghargai. Itu, ya. Kemudian, nah, pendidikan anti korupsi ini maka harus satu, kita pahami, kita sadari dan yakini, amalkan, kemudian deklarasikan, ya. Nah, jadi anak-anakku, oke, ya. Bentar. Ya. Jadi kesimpulannya adalah anak-anakku, ya. Pertama, kita pahami bahwa kita
harus bersikap anti korupsi, ya. Kemudian yang kedua, disadari dan diyakini bahwa perilaku anti korupsi ini penting, ya. Dimulai dari diri kita sendiri, kemudian untuk lingkungan masyarakat sampai akhirnya untuk negara kita, ya. Kemudian yang ketiga, yuk amalkan, ya. Mulai dari tidak mencontek, berperilaku jujur, ya. Kalian mendapatkan nilai, ya, sesuai dengan proses belajar yang kalian lalui, ya, dengan kerja keras, ya, kalian untuk mendapatkan nilai tersebut, kemudian percaya pada diri sendiri dan bersyukur gitu. Ya kalau nilainya kurang maka itu menjadi motivasi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik, ya. Mulai dari kejujuran untuk mengerjakan tugas, ya, dan tidak perlu mencontek, bekerja sama dengan orang lain, ya. Kalian pasti bisa, ya. Terakhir, ya, deklarasikan, ya. Saya adalah anak hebat, ya, yang memiliki perilaku anti korupsi. Saya adalah generasi emas bangsa Indonesia yang bersikap jujur, percaya pada diri sendiri, ya, dan tidak korupsi, ya. Intinya, saya anti korupsi. Kalian pasti bisa, ya. Oke, cukup sekian pemaparan dari Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya, ya. Tetap semangat, tetap sehat, ya. Terima kasih. Dah. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.